Jayawijaya. Ya. Sorenya saya pulang. Sorenya pulang. Ya. Tanggal 8 sore. Ya. Jadi berarti tanggal 9 Bapak mencoblos di Ya, Jayapura. saya coblos di Jayapura. Oke. Pada saat tanggal 8 itu Bapak katakan tadi melakukan pemantauan terhadap 3 kabupaten untuk melakukan cross check distribusi logistik. Kabupaten Membrano, Tolikara, dan Jayawijaya. Menduga ya, 4 ya. Artinya ada koordinasi secara intensif yang Bapak lakukan terhadap ketua KPU setempat. Ya, sejak saya tiba pagi dari Jayapura saya sudah menelpon mereka bahwa saya akan ke Wamena untuk kita melihat cross check logistik distribusinya. Dan saya tiba di Bandara Wamena, saya dijemput dan kita lihat Jayawijaya saya sampai di gudang dan kita lihat pada hari itu juga pada pihak ketiga datang menjemput logistik yang mau dikirim karena di Jayawijaya ada satu distrik yang harus menggunakan pesawat dan hari itu juga kita lihat diantar ke airport dan dinaikkan ke helikopter dan dibawa terbang ke distrik Trikora. Ya. Pada waktu itu jadi apa hasil dari pantauan Bapak terhadap empat kabupaten ini? Padahal waktu tinggal 1 hari lagi menjelang pemilu. Iya, jadi distrik-distrik yang seperti Wamena itu kan tidak bisa didistribusikan tanggal 7 atau tanggal 6 karena itu kan lewat mobil aja, dekat saja kan, sehingga tanggal 8 itu yang didistribusikan itu distrik Trikora, sedangkan yang lain yang dekat itu didistribusikan tanggal 9 pagi. Maksud saya begini, dari laporan 4 ketua KPU tersebut yang Bapak koordinasikan, apa laporan mereka terhadap distribusi logistik di 4 kabupaten itu terhadap distrik yang ada? Ya. Apakah semuanya sudah tersampaikan atau masih ada kendala? Apakah cuaca belum tersampaikan gitu? Secara real gitu, saya minta kepastiannya. Ya, secara real tanggal 8 saya berada di sana. Semua 4 kabupaten itu logistiknya sudah didistribusikan. Tinggal Yaukimo yang tidak bisa didistribusikan karena cuacanya sangat buruk sekali pada waktu itu. Yaukimo kan tidak masuk dalam pertemuan Bapak ini? Iya, karena itu harus menggunakan pesawat lagi sekitar 30 menit. Jadi artinya 4 kabupaten itu semua logistik menurut keterangan dari ketua KPU kabupaten tersebut sudah tersampaikan ke masing-masing tempat. Ya, jadi seperti begini Pak. Itu seperti Kabupaten Yaukimo, Kabupaten Lanijaya. Semua daerah khusus Bukan, saya mau tanya hanya di 4 kabupaten yang Bapak melakukan pertemuan di Jayawijaya. Itu saja jawab. Iya, apakah makanya saya juga perlu menjawab Bapak supaya jelas kan. Iya. Bapak jangan cuma tanya saya tidak bisa menjawab itu dengan baik. Iya, silakan. Lanijaya, Tolikara, Yalimo itu semua menggunakan mobil. Ya, semua menggunakan mobil. Sehingga mereka sejak saya ke Wamena mereka ketemu saya dan mereka menyampaikan bahwa semua logistik telah terdistribusi dengan baik. Oke. Kuyawage hari itu harus didistribusikan karena itu juga menggunakan pesawat bersamaan dengan Trikora. Oke, berarti laporan dari 4 itu beres, nggak ada masalah logistik ya, logistik tersampaikan. sudah jelas. Yang kedua, saya menanyakan kepada Bapak tentang waktu rekap. Ada beberapa di 4 kabupaten itu kan yang KPU-nya sudah ada kasus pidana pemilu ya. Apakah Bapak mengetahui siapa yang menandatangani rekap kabupaten dari beberapa ketua KPU tersebut? Majelis Hakim, kami keberatan pertanyaan. Kami keberatan. Seorang sudah tadi sudah dijawab soal tidak, proses ini hukum pidana ini. Ini kita mau minta pasti. Jadi begini. Jadi baru 1 yang sudah dihukum dan itu sudah diberhentikan. Yang lainnya masih dalam proses. Oke, sudah jelas.
ini hanya hasil rekapnya yang mulia. Apakah mereka masih menandatangani hasil rekap itu? Ya, mereka kan belum diberhenti. Iya, jadi sudah jelas lah. Tidak relevan, Saudara Ketua. Tidak, Iya. tidak berdasar pertanyaannya. Ya. Belajarlah bertanya. Cukup. Ya, cukup. Ya. Oke, saya kembali ke, terima kasih Pak. Saya ke KPU Paniai. Silakan duduk Pak. Ketua KPU Paniai Nawawifah. Tadi saudara menjelaskan Kampung Awabutu itu pencoblosannya ditarik ke distrik Paniai Timur. Benar begitu? Iya, benar. Saya ingin kepastian tentang penarikan pencoblosan di Kampung Awabutu itu, apakah pada saat itu dilakukan penarikan atau ada informasi sebelumnya? Iya, kan masyarakat kampung itu mereka sepakat logistik harus kerja di distrik karena ada kesepakatan untuk bersamaan dengan PPD. Yang siapa kesepakatan atas siapa itu? Masyarakat, Bapak. Masyarakat Kampung Awabutu. Kampung Awabutu sepakat untuk Mereka kerja bersama dengan PPD di tingkat distrik. Untuk dilakukan penarikan di pencoblosan di Paniai Timur. Pemilihannya dilakukan di tempat distrik. Distrik Paniai Timur. Distrik Paniai Timur. Artinya kesepakatan itu apakah hanya secara lisan atau ada pemberitahuan secara tertulis kepada Dia masyarakat? kan kerjasama. Masyarakat itu kan kalau memang ada informasi itu selalu mulut ke mulut itu kebiasaan. Mereka harus kesepakatan dulu. Mereka kerja sama-sama seperti itu. Ya? Iyalah. Cukup, ya, mulia. Ya, cukup. Makasih ya. Baik. Satu lagi yang mulia, yang mulia, Dari mana? saya dari pemohon yang mulia. Ya. Saya ingin menanyakan kepada ketua KPU atau komisioner KPU dari Kabupaten Dogiai. Nanti mohon izin yang pimpinan yang mulia, nanti akan ditambahkan pula oleh para anggota yang hadir. Kemudian menyangkut kotak suara, kami perlu sampaikan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pak Didik Suprianto tadi, di mana kami menerbitkan 3 surat edaran mulai dari 1141, kemudian 1146 dan 1149, di mana untuk surat edaran nomor 1146 dan nomor 1149, di mana kami juga melampirkan dalam bukti ini, merupakan satu kebijakan yang tidak terpisahkan. Jadi ini rangkaian 3 in 1. Jadi satu surat edaran dengan 3 surat edaran dengan satu tujuan. Dalam konteks yang disoal adalah surat edaran 1146, pada hari yang sama kami menerbitkan surat edaran 1149 yang lebih lengkap dan lebih operasional, di mana kami memerintahkan untuk melibatkan saksi. Pada surat kami nomor 1149 itu, pada poin 4 dan poin 5, kami tegas-tegas menyebutkan pelibatan saksi, sehingga tidak ada diskriminasi dalam hal pelibatan saksi dan tidak ada proses yang tertutup dalam pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak suara itu. Semua tertuju kepada bagaimana kami sebagai pihak termohon lebih siap dalam memberi keterangan dan mengajukan alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Secara umum dari saya demikian, dan saya mohon izin para komisioner bisa memberi keterangan. Silakan Pak Peri apa Pak Hadar? Terima kasih majelis yang mulia.
Saya hanya menyampaikan, tadi disampaikan ada angka berapa banyak jumlah dari pemilih yang masuk kategori sebagai daftar pemilih khusus tambahan, yaitu pemilih yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih khusus, tetapi menggunakan KTP atau paspor atau KK atau kartu identitas kependudukan lainnya di 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup. Melalui gambaran ini saya ingin memperlihatkan sebetulnya memang masih banyak warga kita, kalau kita bicara DKI tadi karena dicontohkan DKI, yang memang belum sempat atau karena sesuatu hal belum tertib betul mengurus identitas kependudukannya sehingga belum bisa masuk dalam kategori pemilih yang bisa dilayani di luar dari daftar pemilih tetap atau daftar pemilih khusus. Jadi secara total di DKI Jakarta itu, di dalam pemilu kita yang baru lalu ini, pemilu presiden dan wakil presiden, ada 323.332 pemilih. Jumlah ini adalah sebetulnya 5,94% dari total pemilih yang berpartisipasi, yaitu 5.441.705 orang. Dan kalau kita rata-ratakan di dalam TPS yang ada di DKI yang jumlahnya 12.408, maka itu kurang lebih ada 26 orang per TPS-nya. Dan kalau kita hitung, katakanlah TPS kita di dalam Pilpres itu bisa sampai 800 orang. Dan kalau rata-rata 500, maka itu angkanya 5,9 orang. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah jumlah warga kita yang juga kami sebagai penyelenggara harus melayaninya. Bahwa mereka adalah orang yang berhak sebetulnya, berusia 17 tahun sudah, warga negara Indonesia, tetapi karena belum tertib betul, mengurus data kependudukannya sehingga kita masih dapatkan jumlah seperti ini. Nah, jadi saya kira ilustrasi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kami sebagai penyelenggara juga di sisi lain punya kewajiban untuk melayani warga negara Indonesia yang memang punya hak untuk memilih. Saya kira itu saja tambahannya. Terima kasih. Izin Yang Mulia untuk yang berikutnya, Saudara Sigit. Ya, saya ingin menyampaikan soal pembukaan kotak suara. Ya. Tindakan KPU ini dipandang sebagai tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis ini kalau kita definisikan secara operasional, itu adalah kira-kira tindakan buka kotak suara ini tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Nah, nilai-nilai itu, prinsip-prinsip itu kalau kita definisikan secara positif agak abstrak. Barangkali kita bisa mendefinisikan prinsip-prinsip etis tersebut secara negatif. Misalnya untuk prinsip tidak profesional, kalau kita definisikan secara negatif, tindakan tidak profesional berkaitan dengan membuka kotak suara itu adalah ketika tidak ada standar kerjanya, gitu kira-kira. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam KPU membuka kotak suara itu ada standar kerja yang dilakukan? Kalau kita melihat pada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, itu ada standar kerja yang rigid, yang memungkinkan kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik dan satu tempat dengan tempat yang lain berjalan dengan standar yang sama. Yang kedua, transparan. Kalau prinsip etis ini kita definisikan secara negatif, artinya adalah bahwa tindakan buka, dia disebut tidak transparan, KPU tidak transparan jika aktivitas itu dilakukan sembunyi-sembunyi atau tidak melibatkan para pihak. Artinya kemudian adalah kita uji apakah KPU di dalam proses membuka kotak suara itu seperti dalam definisi negatif itu. Seperti yang ada di dalam edaran kita, bahwa
proses ini melibatkan tidak hanya KPU, tetapi juga pengawas pemilu, juga saksi, bahkan sampai kepada kepolisian. Artinya ini adalah proses yang transparan, bukan sembunyi-sembunyi, dilihat oleh banyak orang. Jadi, di manakah KPU melanggar dimensi etis dalam konteks itu? Yang ketiga, KPU tidak akuntabel. Kalau kita mendefinisikan prinsip ini secara negatif, kira-kira adalah bahwa kerja dalam pembukaan kotak suara ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kalau kita definisikan secara positif, artinya adalah bahwa kerja atas pembukaan kotak suara itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat bersama-sama. Apakah di dalam pembukaan kotak suara itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau kita baca panduan KPU, surat edaran KPU, dan seluruh proses yang sudah terjadi berkaitan dengan pembukaan kotak suara, ada berita acara yang menunjukkan bahwa pembukaan kotak suara itu adalah kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan bahwa pembukaan kotak suara itu tidak melanggar dimensi etis dari prinsip-prinsip tata kelola pemilu yang baik yang dirumuskan, yang dimanatkan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam peraturan tentang kode etik. Dengan kata lain, saya ingin menutup bahwa pembukaan kotak suara itu bukan dilihat dari dimensi etisnya, bukan melanggar etik dari penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Silakan, Saudara Peri. Baik, tambahan hanya sedikit saja. Dalam konteks daftar pemilih khusus dan juga daftar pemilih tambahan, khusus tambahan, tentunya dalam proses pembuatan peraturan yang kita lakukan, kita ingin memayungi segala aktivitas yang memang akan kita lakukan ke depan. Seperti apa? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana desain yang harus kita lakukan? Bagaimana hal teknis yang juga menjadi aktivitas yang ada dalam setiap tindakan-tindakan kita, atau aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan dalam mekanisme yang sudah diaturkan atau digariskan dalam peraturan perundangan. Nah, oleh karena itu dalam konteks pembuatan perundang-undangan, segalanya juga harus menjadi poin yang sangat penting harus kita atur. Itu yang penting. Kita juga bertanya, bagaimana kalau nantinya misalnya ada orang yang tidak terakomodir secara konstitusional dalam daftar pemilih tetap? Ini pertanyaan penting yang juga perlu menjadi perhatian kita. Betul bahwa misalnya di Undang-Undang 42 tahun 2008 tidak secara tegas mengatur itu, tapi dalam konteks itu kami sebutkan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusannya terkait dengan soal ini. Oleh karena itu, dalam konteks aturan yang terkait dengan daftar pemilih khusus, yang itu apabila dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dimasukkan dalam daftar pemilih khusus, kita akomodir. Dan apabila tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dia juga tidak terdaftar dalam daftar pemilih khusus, maka ada ruang yang juga diberikan adalah di dalam daftar pemilih khusus tambahan, yang itu disesuaikan dengan aturan atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah. Pengaduan di MK. Nah, jadi terkait dengan itu, artinya mengapa terlampau terburu-buru juga sedikit pihak bukan register tanda terima berkas. Register baru dikeluarkan sehari setelah itu hukum acara. Ya, saya nanti dijelaskan saja nanti. Itu apa? Tanggal terima. Kalau register harus tidak. Oh, nah berarti udah register ditangkap oleh. Belum register, baru tanggal. Nah, nanti kita cocokkan lah mungkin dari KPU. Ya, nah ini kan kronologi penting bagi kita ya. Yang mulia. Jadi saya persilakan lah mana pihak yang akan memasukkan. Enggak, supaya jangan supaya panjang. tidak jadi pertanyaannya kepada KPU saja. Pertanyaan kepada KPU itu kan sudah dijelaskan tadi, itu tanggal berapa tadi? Bukan tanggal registrasi ya, tapi tanggal
penyerahan perkara gitu. Mungkin kalau bisa diberi kesempatan supaya clear masalah ini. Oke. Jadi begini Yang Mulia, kami menyerahkan pendaftaran itu tanggal 25 Juli jam 20.00. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4, kemudian dicatatkan di dalam buku Register Perkara Konstitusi, BRPK. Nah, BRPK-nya itu baru dicatatkan pada tanggal 26 Juli jam 9 pagi. Kemudian barulah keluar akte ARPK, akte Register Perkara Konstitusi. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi disebut pasal 27, panitra mengirimkan salinan permohonan pemohon yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 kepada pihak terkait paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan pemohon dicatatkan. Kami anggap tentunya setelah ini dicatatkan di dalam BRPK barulah kemudian dikeluarkan permohonan ini. Terima kasih. Oke, ya. Jadi nanti pertanyaannya ditujukan kepada KPU saja ya. Tapi sekaligus saja kan sudah ada klarifikasinya. Pak Saud sudah cukup. Enggak, karena sudah mau maghrib ini wajib. Enggak, Bu Falina nanya tadi ada kasus-kasus apa tidak? Yang kedua saya persilakan Nur Hidayat Sardini, sesudah itu Ibu Ana. Ini kesempatan kami untuk tanya sebelum maghrib. Baik, makasih Ketua. Saya gampang saja pertanyaannya kepada Bawaslu ya. Apakah dalam tinjauan hukum saudara atau analisis saudara, pembukaan kotak suara itu melanggar hukum atau enggak? DPK dan DPKTP apakah itu juga melanggar ketentuan atau enggak? Tidak harus dijawab sekarang. Kalau dijawab tertulis, besok disampaikan itu jauh lebih bagus, lebih detail. Yang kedua, ini untuk DKI ya, baik Bawaslu DKI maupun KPU DKI. Terkait. Ya, soal rekomendasi dari pengadu, rekomendasi Bawaslu Provinsi. Terkait Ketua Bawaslu Provinsi, saya lihat tadi ada di mana? Coba saudara bisa maju ke depan aja biar jawab. Saya ingin, dulu kasih kesempatan itu, saudara Ketua. Ini semua bermula kan dari rekomendasi Bawaslu ya DKI ya, khusus terkait dengan masalah cross check ya. Saya udah baca semua bukti yang disodorkan oleh pengadu ya. Saya ingin bertanya kepada saudara, sehingga saudara menjatuhkan angka 5.000 berapa tadi ya, 5.804 sekian, itu dari mana, prosedurnya bagaimana, tata caranya bagaimana, kok jatuhnya di angka itu ya. Lalu tiba-tiba juga menyusut menjadi 15 lalu kemudian 13. Ini prosesnya bagaimana? Saya tahu bahwa saudara menerbitkan rekomendasi 27